Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa anuksani wa anna khaira khalqihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi Salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi dawaman sarmada. Sahabat umat Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah karunia-Nya alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu dan menambah amal. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita golongan orang-orang yang berbahagia, yaitu apabila diberi nikmat senantiasa bersyukur, apabila diuji senantiasa bersabar, dan apabila berdosa segera istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya hingga akhir hayat kita. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih di Kutaib yang mulia, yaitu Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Kita telah sampai kepada bab akhir dari Kutaib ini, yaitu tentang mendidik anak di masa Golden Age atau di masa usia keemasan. Beliau menuturkan kepada kita atau memaparkan kepada kita kurang lebih 6 poin penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita amalkan, yang harus kita menerapkan kepada anak-anak kita di masa keemasan ini. 2 poin telah berlalu. Yang pertama, bahwa kita sebagai orang tua mesti mengajarkan kepada anak kita di masa usia 7 sampai 14 tahun tentang sholat. Baik itu teori atau praktik, plus langsung pengamalan bagaimana sholat dilakukan, dan bagi laki-laki diajarkan agar mereka sholatnya di masjid. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka membaca Al-Quran. Dan selain mengajarkan bagaimana cara membaca, juga mentalkinkan hafalan Al-Quran. Kemudian mentadaburi Al-Quran. Dan di antara cara mentadaburi Al-Quran adalah kita dengan mengetahui tafsiran Al-Quran. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran.
Para ulama telah dibahas atau telah menerangkan bagaimana cara menghafal Al-Quran yang sangat efektif. Bahwa para ulama terdahulu mereka menghafal Al-Quran tidak lebih dari 10 ayat sebelum mereka mengetahui tafsirannya. Kemudian mereka mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Maka ini sebagai solusi bagi kita sebagai orang tua atau bagi yang menghafalkan Al-Quran, bahwa menghafalkan Al-Quran saja tidaklah cukup. Maka kita harus berusaha untuk bagaimana mentadaburinya, menjelaskan isi kandungan Al-Quran, sehingga benar-benar Al-Quran tersebut menjadi amalan sebagaimana Rasulullah SAW atau Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa Rasul kita Muhammad SAW adalah akhlaknya Al-Quran, alias beliau SAW menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka kita ingin menerapkan apa yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di antara caranya adalah dengan kita mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk mentadaburi isi Al-Quran, kemudian kita mengamalkannya. Amin. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang baru atau poin yang ketiga dari kutub yang mulia ini adalah mengajarkan kepada anak taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah merupakan kewajiban yang paling wajib atau di atas kewajiban-kewajiban yang ada kepada kedua orang tua, mendidik anaknya, mengajarkan anaknya, mengenalkan anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengenalkan kepada anak mentaati utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wajib kepada orang tua mengajarkan dalam hal ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, juga mengagungkan perintah Allah dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 hal poin penting yang harus diperhatikan tatkala kita mengenalkan kepada anak, mengajarkan kepada anak ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu mentaati Allah, mentaati Rasul-Nya, dan mentaati, mengagungkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sahabat kembali Islam rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebagian kita terbersit dalam hatinya, kan anak-anak masa main, masa senang-senang, masa canda, masa tawa, dan lain sebagainya. Naam, bahwa masa anak-anak, masa main, masa senda gurau, masa bercanda, ria dan tawa sama teman-temannya. Tetapi tidak mungkin setiap waktu demikian. Alias jangan sampai anak kita dibiarkan bermain dari pagi sampai larut malam, atau mungkin kita memberikan leluas kepada anak kita dengan memegang HP-nya. Tentu ini tidak. Bahwa kita dengan mengatur jadwal, ada masa anak sekolah, ada masa anak main, ada masa anak belajar. Walaupun bahwa cara efektif mengajarkan anak adalah ketika anak bermain, dengan menyelipkan pendidikan-pendidikan agama.
Tetapi sesekali mungkin ada, bahkan di poin sebelumnya telah kita bahas bahwa harus ada yang namanya ta'lim, pengajaran khusus setiap waktu, khusus setiap sekali dalam seminggu. Ini contoh di antara karakter rumah muslim, mesti ada minimal atau mungkin ya minimal, ya betul minimal. Kalaupun harian mungkin harusnya. Tetapi kalaupun tidak bisa misalnya harian, seminggu sekali mesti ada pengajaran dari orang tua kepada anaknya atau mungkin yang terbesar. Adanya kajian di rumah yang diantaranya mengajarkan tentang din yang mulia ini. Nah maka anak selain dia masa yang penuh dengan keceriaan, kenapa? Karena tidak ada beban pikiran, lain halnya dengan mungkin anak yang udah beranjak dewasa atau mungkin selesai SMP usia 16 ke atas mungkin atau 15 ke atas, yang anak udah berubah dari masa anak kepada remaja. Tentu banyak perubahan, dan dengan banyak perubahan akan mempengaruhi pemikiran anak. Nah maka usia yang sangat berharga, bahkan disebutkan dengan masa keemasan, ada usia 7 sampai 14 tahun. Karena anak gak ada dibebani dengan apapun. Nah maka orang tua harus mengajarkan bagaimana tata cara ketaatan kepada Allah, walaupun mungkin sebagian belum dewasa. Karena seorang dikatakan dewasa apabila telah lewat kepadanya tanda dari tanda-tanda dewasa. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang memerintahkan kepada kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak dan mengenalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepadanya. Siapakah orang yang telah Allah beri nikmat? Ayat selanjutnya menyebutkan minan nabiyyin, daripada kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang yang salih. Maka mereka 4 macam orang yang telah Allah beri nikmat ini sebaik-baik teman. Dan itulah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Syekh Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa semua orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dengan berbagai macam tingkatan dan keadaan. Karena orang yang mungkin berilmu tidak sama dengan ibadahnya orang yang berilmu. Orang yang alim tidak sama dengan orang yang tidak alim. Baik dari kalangan laki-laki dan perempuan, atau misalnya anak kecil
dan dewasa. Yang mereka taat kepada Allah, maka jaminan Allah akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Kenikmatan yang Allah janjikan bagi mereka adalah merupakan kenikmatan yang sangat sempurna dan juga kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan penyebutan 4 macam orang yang berbahagia dalam ayat yang mulia ini. Di antaranya adalah minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Mereka para nabi mendapatkan kemuliaan karena mereka diutus kepada makhluknya, yaitu mereka agar menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebaik-baik amalan, yaitu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang siddiqin. Kenapa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka telah sempurna pembenaran mereka terhadap apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Mereka telah mengetahui kebenaran. Mereka membenarkan apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Kemudian mereka mengamalkannya. Dan asyuhada, mereka merupakan orang-orang yang terbaik yang telah Allah beri kenikmatan kepada mereka, karena mereka telah berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat tauhid sampai mereka meninggal. Adapun orang salih, disebutkan dalam ayat ini, mereka mendapatkan kenikmatan yang telah Allah sediakan bagi mereka. Mereka yang telah baik yang zahirnya atau yang batinnya. Mereka baik luar dan dalamnya. Maka Allah perbaiki amalan mereka. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya akan bersama dengan mereka orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang yang salih. Dan mereka itulah sebaik-baik teman karena mereka telah mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Maka ini sungguh kenikmatan yang telah Allah berikan bagi siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa siapakah si teman kita yang sebenarnya. Bahwa teman-teman yang Allah telah beri nikmat, Allah yang telah tinggikan derajatnya, di antaranya ini para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang yang salih. Maka untuk menempuh ini, agar kita menjadikan mereka teman, kita dari sekarang mentaati Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'alif menyebutkan di sini bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melazimkan kepada kita ifraduhu bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Dan ini pengertian tauhid uluhiyah. Kita mengajarkan kepada anak kita, nah,
bahwa kita diperintah beribadah kepada Allah dan kita hanya kepada Allah lah menyembah, tidak kepada selainnya. Nah, mungkin anak bertanya lagi, emang ada yang lain selain Allah disembah? Ada. Ada yang menyembah makhluk, contohnya menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang yang salih, menyembah batu, dan lain sebagainya. Dan perintah mengesahkan Allah juga perintah menjauhi lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Jangan sampai memohon kepada selain Allah, meminta bantuan kepada selain Allah yang tidak pantas hanya untuk Allah. Nah, akidah yang dasar ini mesti diterapkan, diterangkan, dijelaskan kepada anak, agar anak ketika ia besar punya pondasi, punya pijakan. Tidak sedikit dari kita, anak kecil, bahkan ia sampai remaja, kemudian bahkan sampai menikah, bahkan sampai tua, takut yang namanya dengan orang yang meninggal. Kenapa? Karena sejak kecil ditanamkan ketakutan terhadap mereka. Dan ini ketakutan yang berlebihan. Oleh karena itu, penanaman akidah sejak kecil adalah merupakan hal yang paling penting dari segalanya. Karena tidak akan mendapatkan kebahagiaan terkecuali dengan mentauhidkan Allah, dan sebaliknya tidak akan mendapatkan kerugian terkecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian konsekuensi taat kepada Rasulullah SAW adalah pertama dengan mencintainya. Mencintai Rasul kita Muhammad SAW dengan cara mentaati terhadap apa-apa yang Rasul perintahkan. Berarti kita tidak boleh melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Rasul SAW. Membenarkan apa yang telah dikabarkan. Menjauhi apa yang dilarang dan dicela. Dan tidaklah kita menyembah Allah terkecuali apa yang telah Allah perintahkan. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari lawan ketaatan adalah maksiat. Maka kita mengajarkan kepada anak kita tentang maksiat. Teringat dengan sahabat yang mulia yang ia mengatakan bahwa sahabat yang lain menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Dan aku bertanya kepadanya tentang keburukan. Karena aku takut terjerumus kepadanya. Maka hal yang harus dijelaskan kepada anak tentang maksiat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah dan Rasulnya akan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula.
pada hari mereka dibolak-balikan. Terkadang badannya, terkadang perutnya, terkadang punggungnya, karena sebab siksaan. Sehingga akibat dari siksaan yang mereka terima, orang yang bermaksiat kepada Allah, taghayyara alwanuhum bilafhinar, mengakibatkan warna kulit mereka berubah-ubah. Fataswaddu taratan wa takhdurru ukhra. Kondisi kelak orang yang bermaksiat kepada Allah, kulitnya akibat azab, akibat sentuhan api neraka, terkadang hitam, kemudian lagi terkadang hijau. Sehingga mereka berdoa kepada Allah, tetapi doa ketika itu tidak ada manfaatnya, dengan mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Mereka berangan-angan, andai kata mereka dahulu di dunia ini mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka berangan-angan, andai kata dulu saya beriman kepada Allah, saya membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka selamat dari apa yang mereka dapatkan sekarang ini. Sebagaimana orang-orang mukmin yang taat kepada Allah selamat dari azab api neraka. Ini ayat sebagai teguran kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah, sebagai ancaman bagi mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya salawatullahi alaihim ajma'in. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu poin yang ketiga dari cara mendidik anak di usia golden age, yaitu mendidik anak taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, poin yang keempat dari kitab yang mulia ini, yaitu cara mendidik anak di usia golden age. Setelah tadi poin yang sebelumnya, yaitu mendidik anak mentaati Allah dan Rasulnya, poin yang keempatnya adalah mendidik anak mencintai para ulama dan juga ulatul amri, yaitu para pemimpin. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, para ulama, yaitu mereka yang alim, yang mengetahui ilmu, yaitu ilmu agama. Karena mereka merupakan pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan yang namanya dunia, yaitu dirham atau dinar. Dan ini mata uang yang sangat berharga di zaman dahulu. Akan tetapi mereka para ulama mewariskan al-ilmu, yaitu ilmu syariat. Maka barang siapa yang mengambilnya, mereka sungguh telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Para ulama apabila diragukan terhadap keilmuannya dan apabila tidak dihormati dengan cara misalnya orang tua menjelaskan kepada anak kesalahannya, maka dengan sikap demikian anak akan meremehkan para ulama
Oleh karena itu, orang tua harus berusaha agar anak-anak kita mencintai para ulama, mencintai ilmu. Di antara cara kita menanamkan rasa cinta kepada anak, kepada ilmu, kepada para ulama, yaitu dengan kita menghadiri kajiannya, mendengarkan tausiahnya. Karena ilmu akan didapatkan dengan talaqi, yaitu kita langsung belajar kepada ahlinya. Karena kita tahu sejarah bahwa syariat Islam ini didapatkan dari talaqi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan para sahabat. Sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, hingga sampai ke kita. Alias ilmu syariat ini adalah dengan talaqi, dengan berguru kepada ahlinya. Maka ditanamkan kepada anak kita dari sejak dini mencintai ilmu, mencintai para ulama, di antaranya dengan kita menghadiri kajian atau kita mendengarkan tausiahnya. Nah, kendala di kita di antaranya karena mungkin kesibukan di antara kita yang telah meliputi aktivitas kita sehari-hari, sehingga lupa dengan ilmu atau lupa dengan mendengarkan tausiah ilmu. Anak-anak kita jangan sampai sejak kecil enggan ke masjid. Maka poin yang sebelumnya sangat bagus, yaitu mendidik anak agar sholat di masjid. Begitu juga ketika ada kajian, ada tabligh akbar, kita bawa anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan terbiasanya anak dibawa ke tempat masjid ini mencintai ilmu, mencintai para ulama. Hanya saja tatkala kita mengajak anak kita untuk pergi ke masjid, tidak dibiarkan begitu saja. Yang namanya kan anak kecil. Kalau tidak diawasi, tidak dibimbing, tidak dikasih pijakan, mereka akan melakukan apa yang ia inginkan. Maka ini sebuah contoh yang bagus, diantaranya ada sebuah masjid yang mana di belakangnya itu ada ruangan khusus. Ternyata di sana ada media buat belajar anak. Ada meja kecil, disediakan buku, gambar, atau materi-materi lain yang disenangi anak. Sehingga tatkala kita orang tua menghadiri kajian, kita di depan, anak di belakang. Kita fokus mendengarkan kajian, anak enjoy dengan mainannya yang bermanfaat. Jangan sampai anak ikut ke masjid, kemudian anak mungkin rame sedikit, langsung dibentaknya, langsung disuruh pulang. Dan ini yang terekam oleh anak, sehingga menjadikan nggak mau ke masjid. Ngapain ke masjid? Dimarahin. Ngapain ke masjid? Disuruh pulang. Nah, ini nggak bagus. Jadi anak masa-masa main tidak mengapa. Cuman kita harus senantiasa mengawasi, memberikan pijakan kepada anak bahwa masjidnya adalah Baitullah, rumah Allah yang disediakan buat beribadah kepada Allah, menghadiri kajian, ketika kajian agar fokus. Adapun mungkin belum bisa fokus, maka silahkan mengerjakan yang lain. Dan itu masa anak, itu dunia anak. Maka kita harus cari solusi, bukan memberikan anak jauh dari masjid.
tidak menjadikan anak menjadi takut ke masjid. Maka tidak heran kalau kita mendapatkan masjid kita, masjidnya besar, tapi kosong dari penghuni. Bisa jadi karena ketika mereka kecil, mereka ditakut-takutin ke masjid, atau mereka digalakin untuk masuk masjid. Maka ini hal yang keliru, tidak boleh kepada anak, terutama di masa golden age ini, untuk dijauhkan dari masjid. Maka tadi bahwa cara yang mungkin bisa kita lakukan adalah memberikan anak kesempatan untuk menghadiri kajian, atau kita ajak agar masuk masjid, agar menghadiri kajian. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau misalnya dari sejak dini anak tidak disenangkan untuk datang ke masjid menghadiri kajian, maka dikhawatirkan mereka akan jauh dari syariat yang mulia ini. Apabila mereka jauh dari syariat yang mulia ini, maka apa yang terjadi? Anak kalau sejak kecil disenangkan untuk pergi ke masjid, maka tatkala besar mereka akan terbiasa ke masjid. Mereka terbiasa menghadiri kajian, mereka senang mendengarkan kajian. Dan mereka akan tertanam bahwa yang namanya ilmu syariat itu diambil dari para ulama, diambil dari ahlinya. Kemudian akibat lain apabila anak tidak senang kepada kajian, atau anak tidak senang mendengarkan tausiah para ulama, maka mereka akan sebaliknya, akan menjauh ke masjid, akan bergaul dengan siapa aja, akan mendengarkan apa aja yang selaras dengan hatinya. Maka apabila telah demikian, tidak kebayang apa yang terjadi setelahnya. Dan bisa jadi ini hal yang akan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang tadi itu menanamkan anak cinta kepada para ulama, yang kedua adalah menanamkan anak cinta kepada wulatul amr, yaitu kepada pemerintah. Pemerintah yang mereka akan menjalankan syariat yang mulia ini. Ya, kalau para ulama menjelaskan ilmu yang mulia, para pemerintah, para pemimpin menjalankan syariat. Maka apabila ini telah terjadi, para alim ulama menyebarkan ilmunya, menjelaskan ilmu, para pemimpin mengamalkan ilmu, maka akan terjadi ketentraman, keamanan, dan ini yang kita inginkan. Bukankah merupakan kenikmatan yang terbesar tatkala kita hidup di dunia ini, mendapatkan keamanan, mendapatkan kenyamanan? Maka di antara kuncinya adalah mentaati para alim ulama dan mentaati para pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga pemimpin di antara kalian. Dan maksud daripada ulil amri di sini adalah para ulama dan juga para pemimpin. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini.
Beliau mengatakan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya itu yang diutamakan. Kemudian ketaatan kepada para pemimpin, dan kita doakan semoga pemimpin kita senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya dan kemampuan dalam membimbing rakyatnya. Bahwa ketaatan kita kepada pemerintah syaratnya selama perintah tersebut tidak menyelisih syariat. Maka apabila perintah dari ulul amri ini, perintah dari pemimpin ini menyelisih syariat, maka kita tidak mentaatinya. Jadi kalau taat kepada pemimpin, ada syaratnya selama perintahnya tidak menyelisihi syariat. Sahabat kemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'allif menyebutkan penyesalan yang terjadi sekarang ini, yang terjadi di setiap majelis adalah ghibah dan namimah terhadap para ulama dan para pemimpin. Jadi tidaklah ada majelis yang di sana terkumpul para pemuda, para pemudi, terkecuali mereka ghibah dan juga namimah. Ghibah yaitu dzikruka akhaka lima yakrah, yaitu menyebutkan kondisi temanmu yang dibenci. Adapun namimah adalah memindahkan perkataan di antara manusia dengan tujuan untuk merusak dan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Pertanyaan, kok kenapa terjadi seperti ini di antara para pemuda-pemudi yang mereka adalah harapan bangsa? Mereka mencela para ulama, mencela para pemimpin. Karena kembali kepada orang tua menjauhkan mereka mencintai para ulama dan mencintai pemimpin. Sehingga tertanam pada benak hati mereka, anak-anak kita, kebencian. Apabila salah sedikit dari para ulama atau pemimpin, langsung to the point-nya, langsung mencercanya. Padahal kalau mereka mau memperhatikan kondisi mereka, tentu kekurangan lebih banyak daripada mereka. Maka oleh karena itu, wasiat terakhir, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Maka cukuplah dosa, cukuplah termasuk dosa bagi setiap hamba apabila ia mengatakan setiap apa yang mereka dengar. Maka di sini sebagai solusi agar kita terhindar dari yang namanya ghibah dan namimah, tidaklah kita menceritakan, tidaklah kita berbicara terkecuali kita telah cross check, telah benar kebenarannya, sehingga kita terjauh dari dosa yang namanya ghibah dan namimah. Sahabat kemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini para ulama menjelaskan kewajiban kita mentaati para pemimpin. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah beliau mengatakan,
laisa min manhajis salaf at-tashhiru bi'uyubil wulat. Bukan termasuk kepada manhaj salaf menyebarluaskan kekurangan para pemimpin. Wa dzikru dzalika 'alal manabir, dan menyebarluaskan, menyebutkan kondisi kekurangan mereka di atas mimbar-mimbar. Li'anna dzalika yufdi ilal inqilabat. Karena sikap demikian, menyebarluaskan kekurangan pemimpin, menyebutnya di atas mimbar-mimbar, menyebabkan kepada kondisi yang sebaliknya, dari aman menjadi tidak aman. Dan juga wa adamis sam'i wa ta'ah fil ma'ruf, tidak akan didengar dan juga tidak akan ditaati pemimpin. Karena kenapa? Karena sudah disebutkan aib-aibnya. Dan juga madarat lain disebabkan ghibah dan namimah terhadap para pemimpin, yufdi ilal khuruj alladhi yadhurru wa la yanfa', menyebabkan keluar dari pemerintah atau membantah setiap apa yang diperintahkan oleh pemerintah, yang tentunya ini memadaratkan dan tidak bermanfaat sama sekali. Terakhir, Syekh rahimahullah menyebutkan juga, walakinat tariqatal muttaba'ah inda salaf an-nasihah fima bainahum wa bainas sultan. Nah, solusi tatkala kita mendapatkan kesalahan dari pemerintah, karena terus terang nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan mereka memiliki kelebihan. Maka di sini sebagai penutup dari pembahasan ini, tatkala orang tua ingin mengajarkan kepada anak kecintaan kepada para pemimpin, tatkala mendapatkan mereka salah, maka memberinya nasihat. Dan cara memberikan nasihat kepada para pemimpin adalah dengan langsung kita bertemu dengannya dengan empat mata kalau bisa. Kalau tidak, kita dengan kitabah menuliskan surat kepadanya. Kalau kita misalnya tidak bisa, kita kan makhluk biasa atau kita rakyat biasa, maka kita menghubungi para ulama yang bisa menyampaikan hasrat dan nasihat kita kepada para pemimpin. Maka dengan cara inilah, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya ghibah dan namimah terhadap para pemimpin kita. Sahabat kemah Islam rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, di antaranya yaitu mendidik anak mencintai para ulama dan para pemimpin. Barakallahu fiikum.